Oke. Halo listener, kembali lagi di Bingkai Suara. Kali ini di edisi musik bersama saya Rizal Rosyadi. Nah, di episode musik kali ini, jelasan saya nggak sendiri ya, karena kita akan bakal ngobrol dengan salah satu musisi. Yang ini sih, kalau musisi ini, wah, mungkin lagunya ini sering terdengar di film-film favorit saya nih di Indonesia gitu kan. Salah satunya yang paling terbaru ini di Pengabdi Setan kedua, gitu ya. Penyanyi yang sebenarnya musikal gitu ya, Broadway. Nah, terus hanya kembali ke Indonesia dan banyak sekali main film, soundtrack film gitu ya. Ya, mari kita sambut ini, ada dia Rahmi Saraswati atau dikenal dengan Ami Saras. Halo Mbak. Hai, aku Amy Saras di sini. Terima kasih Bingkai Karya dan halo Ya, listeners. ya. Ini mungkin Dan Rizal listener juga ya, ya. oke, thank you Mbak. Ya, ini mungkin listener juga sering ya dengar-dengar, apalagi yang suka film-filmnya Mas Joko Anwar gitu kan. Udah suaranya Mbak Amy Saras ini udah masuk di contoh mana-mana nih gitu kan ya. Oke, pertama aku mau ngucapin kongres dulu Mbak, rilis single terbarunya yang berjudul Lara. Wah, Terima itu kasih. indah banget Mbak. Emang kayak denger itu udah kayak, bayangin soundtrack nih udah. Wah, Oh, ya, terima kasih. ya, wah, Aduh. ya, ya itu sih, keren banget singlenya. Tapi nanti kita akan bahas di akhir ya listener ya. Kita pengen tahu nih perjalanannya Mbak Amy Saras ini gimana. SD SD SMP di Indonesia, langsung pindah ke Amerika, mendalami musikal Broadway. Gimana Mbak Salas? Perjalanan dari mungkin dari awal interest dengan musik, kenal dengan musik dan akhirnya mendalami di SMA juga main teater Cinderella juga kan. Gimana Mbak ceritanya? Oke, Rizal dan listener, aku mau tambah info aja. Sebelum Hmm, SD bahkan aku udah di Amerika. Jadi oke. dari umur 3 tahun memang udah di sana, kemudian balik lagi ke Indonesia, kemudian balik lagi ke sana. Hmm, Jadi kebetulan memang interestnya dibawa arahnya ke panggung dulu ya, ke teater hmm, hmm. musikal dari kecil memang dibiasakan aktivitas di luar sekolah itu untuk apa yang ingin apa ingin dikenali lebih gitu, ingin dipelajari Hmm. lebih dan ternyata sukanya di panggung, suka nyanyi di Oke. panggung, suka ikutan teater musikal. Jadi beruntung sekali ketika waktu sekolah di sana kita mempunyai opsi-opsi itu kan ya. Jadi Hmm. setiap tahun ada seperti tadi yang Rizal bilang, Cinderella juga ada, kemudian ada Damn Yankees, kemudian juga ketika kuliah mendapatkan kesempatan untuk audisi teater musikal. Saya kira uh, beruntung juga mungkin bakat saya membawa saya ke situ dan di kota New York itu kan memang ibaratnya itu senternya Hmm. Hmm. teater musikal Iya, Broadway kan. Jadi iya Broadway. untuk saya, untuk aku sendiri, oh ternyata ini aku yang kesempatan yang nggak bisa diambil lagi ya, diulangin. Hmm. Aku bilang aku berani membangun karakter aku juga untuk Hmm. menyanyi lebih karena dari bibit teater musikal. Oke. Oke Mbak, kalau flashback lagi Mbak, mungkin awal nyanyi itu dari umur berapa Mbak? Ini kalau info-info nih, katanya 3 tahun nih, nyanyi burung camar. Iya, iya burung camar kayak emang kayaknya itu udah 3 tahun deh. Seingat aku tuh tante aku selalu mengingatkan waktu itu lagu Hmm. pertamanya tuh Burung Camar Mama Ina ya, lagunya Mama Nah, Ina. Dan itu ingetnya sebelum pergi ke Amerika karena oke. ketika tante aku itu main piano, Hmm. dia cerita, kamu tuh nyanyinya kok bisa modulasinya nggak fals. Oke, jadi dari Oke. situ aku selalu teringat ceritanya dan sayangnya nggak ada ini ya rekamannya, tapi Iya. aku cuman ada saksi yaitu tante aku. Dan Burung Camar kan salah satu lagu yang Hmm. iya teringat-ingat terus dan itu yang terus akan kuingat dan terima kasih banget untuk tante aku yang selalu mengingatkan, iya kamu dulu udah pernah menyanyikan lagu itu Oke. belajarnya sama aku, oke deh. 3 tahun ya Mbak ya, nyanyi-nyanyi burung camar ya. Hmm, Ya itu. iya, Dan tadi testimoni dari sama tantenya juga kan ya, ada iya. modulasinya juga gitu kan. Wah, keren keren. Lagunya kan itu lagu, aduh salah satu lagu legendaris sekali itu, semua pasti kalau Hmm. mendengar itu nadanya musikal sekali dan lagu yang sangat Hmm. indah. Oke. Nah, tadi kan dari lagu Burung Camar musikal, Mbak. Nah, akhirnya kan
tadi dari panggung ke panggung kan Mbak, prosesnya dari panggung ke panggung dan akhirnya emang memilih jalur musikalnya itu sewaktu apa Mbak? Sewaktu di New York, waktu SMA kah atau apa yang akhirnya jatuh cinta banget gitu loh, Mbak? Momen apa tuh? Kalau momen teater musikal sih memang dari ketika kembali lagi ke sana kan aku mengambil ekstrakurikuler kelas teater musikal. Jadi Mhm. uh, mendapatkan kesempatan yang banyak juga untuk nonton teater musikal juga gitu kan dan juga mengambil kelas acting, ambil kelas nari juga, kemudian vokal. Um, Awalnya juga bukan iseng ya, tapi memang sudah ada ketertarikan lebih. Hmm. Dan ketika kuliah, walaupun ketika itu kan orang tua pasti, aduh kenapa ke seni? Jadi ambil sesuatu dulu yang lain, Oke. seninya kamu untuk sampingan aja gitu. Jadi ketika audisi mendapatkan kesempatan callback, ya dipanggil Mhm. kembali, aku kira oke deh aku mencoba terus deh kesempatannya untuk bisa terus untuk bisa ke teater musikal. Jadi mendapatkan kesempatan audisi Mhm. kembali dipanggil lagi, audisi kembali dipanggil lagi. Jadi di situ aku langsung oke, kayaknya aku mau coba terus di sini gitu. Dan kembali lagi kan itu kota New York yang banyak sekali tempat untuk belajarnya kan. Karena kan Mhm. kalau teater musikal itu kan menyanyi, acting sama menari. Mhm. Jadi bisa dibilang bahasanya itu triple threat kan. Jadi Ya, semuanya heeh. harus bisa Ya, dan ya, harus bisa ya. menguasai masing-masing itu secara equally gitu ya, Mhm. secara sama-sama gitu. Jadi kalau kalau dibilang ketertarikan udah, aduh, ketika mau sekolah tuh udah ekstrakurikuler udah teater musikal aja panggung Iya, terus. iya. Tapi kesulitannya apa, Mbak, sama dengan penyanyi panggung gitu loh? Untuk teater musikal kalau Mbak Ami kan udah pernah ke panggung dan ini tantangannya apa, Mbak? Mungkin listener pengen tahu nih. Teater musikal kayak gini. Oke, listener. Kalau teater musikal itu mungkin kalau semua lagu itu tantangannya sama aja kan. Yang pertama Mhm. kan kita pitch-nya itu kan nada harus Mhm. benar ya. Kalau teater musikal itu kan tidak bisa diulang kan di Mhm. panggung sama juga dengan live performance gitu. Mhm. Kemudian kita harus mendalami karakter yang harus diperankan. Oke. Itu salah satu tantangannya juga. Jadi Mhm. kita menyanyi tapi bukan untuk misalnya kita bisa menyanyi tapi tidak menjadi diri kita, tapi kita menjadi karakternya, menyanyi sesuai Oke. karakter yang diperankan. Oh. Jadi aku kira itu tantangan yang membedakan teater musikal dan menyanyikan di genre lain. Oke. Oke. Nah, ini kalau listener tahu juga ya, waktu itu di New York pun sebenarnya sudah pernah ketemu Mas Joko Anwar kan. Waktu itu diajak main sebuah teater ya di New York ya. Waktu itu Mbak ya. Ketemu Bang Joko di Jakarta. Di Jakarta. Alright. Ketemunya di Hmm. Jakarta melalui audisi yang waktu itu di-blast di Twitter ya. Jadi aku Oh, oke di audisi benar-benar Twitter. mengikuti proses Oh, audisi. Iya. Dan ketika oke. mencari peran untuk musikal On Rock yang On Rock. disutradarai oleh Abang ya kan. Mhm. Dan itu ketemunya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Untuk ini pentasnya Mbak di mana? Dan tahun berapa itu Mbak? On Rock musikal itu kan di tahun 2010 ya. Oh, 2000 waktu itu kan seorang sutradara film menyutradarai teater musikal adalah sesuatu yang sangat beda juga, oke. belum ya waktu itu. Jadi Mhm. aku kira itu kesempatan teater musikal pertama kali di Jakarta di Indonesia. Oke, oke. Oke, berarti itu tadi ya. Nah, sekarang kan mungkin Mbak Saras juga kan udah lama nih di New York. Dan akhirnya ini aku penasaran aja, Mbak. Kenapa sih Mbak akhirnya kok balik lagi ke Jakarta? Karena kan kalau di industrinya sendiri Mbak di New York kan udah Broadway banget kan. Dan mungkin kalau saat itu di 2010 pun di Jakarta mungkin ya masih sangat niche banget lah market dari Broadway atau musical theater. Kenapa Mbak akhirnya back to Jakarta? Saya tuh ada harapan ya, ada Mhm. harapan kalau Indonesia itu berkembang dengan seninya karena kita Hmm. budayanya kuat sekali kan. Mhm. Sebenarnya memang kalau bisa dibilang kita itu ada musikalnya juga beda tapi
berbeda dengan teater musikalnya yang di Broadway gitu Hmm, misalnya. hmm, hmm, Tapi ketika saya balik itu saya ada harapan, harapan yang pasti akan suatu hari berkembang dan hmm, hmm. akhirnya juga memang akhirnya 10 tahun kemudian ini eh, berkembang sekali banyak Hmm, komunitas musikal yang membuat oke. streaming Hmm, dan sekarang pun juga banyak yang membuat program hmm, hmm, untuk peserta atau untuk seseorang untuk orang-orang yang senang dengan teater musikal gitu. hmm, hmm. Jadi selalu ada harapan dan ini sedang berkembang juga gitu Oke, berarti masih ada untuk harapan teater Mbak ya. musikal. Untuk teater musikal di Indonesia ini buat lebih growth lagi Mbak ya. Ya. Ada harapan terus. Ah, Oh ya, kalau misalnya lihat ini memang kan seperti seni itu kan pasti hmm, akan ada perkembangan dan hmm, hmm, kemudian hmm, juga evolusi hmm, hmm, dan pelan-pelan pasti akan ada marketnya dan kita hmm, pun juga pasti itu melatih untuk mengeluarkan dan to mix berbagai hmm, macam hmm, budaya di Indonesia gitu dengan hmm, hmm, dengan seni teater musikal ini hmm, hmm. gitu. Oke, oke. Ya, Pak. Jadi tadi kembali ke tadi Mbak ya. Tadi pertama kali ketemu dengan Mas Joko Anwar untuk main sebuah teater musikal di Indonesia gitu ya. Terus akhirnya apakah itu Mbak yang membuat kayak oh ini sebenarnya Indonesia ada potensi nih dan akhirnya untuk stay berkarir di sini atau itu Mbak? Oh, tentunya dan lebih baik kan kita menjadi tuan rumah dibandingkan menjadikan tamu terus kan di negara Oke. orang. Jadi Mhm. kalau misalnya kita mempunyai satu yang bisa kita bagikan gitu Mhm. ke yang membutuhkan dan Indonesia kan Mhm. masih membutuhkan ilmu gitu. Dan saya bilang Oke. nggak apa-apa juga gitu kan untuk Mhm. balik ke sini dan kebetulan ya memang semua itu kan tergantung waktu juga Mhm. dan yang tentunya kan kita punya keluarga di sini supportnya pasti lebih lebih besar dan akhirnya melihat potensinya banyak juga. Jadi ketika aku mendapatkan audisi itu aku mencoba aja Mhm. dan memang waktu itu kan juga lagi mulainya On Rock Musikal, kemudian Mhm. juga ada Gita Cinta Musikal, kemudian setelah itu ada Laskar Pelangi Musikal, kemudian Iya. ada musikal-musikal kecil lainnya, terus Mhm. terbangun komunitas. Jadi dan maksudnya maintain untuk beberapa tahun 10 tahun itu kan kita bisa ngeliat oh ternyata ada dan sekarang banyak banget kan teater-teater baru di Jakarta Mhm. di Indonesia bahkan Aha. untuk kesempatannya untuk membuat pertunjukan teater musikal. Oke. Nah, kalau dari Mbak sendiri kan sudah pernah lihat dari New York ya, di mana Broadway-nya, musikalnya, terus lihat juga di Indonesia dirasain. Kira-kira apa sih Mbak yang harus kayaknya ini harus kita tiru dari New York untuk diimplementasikan ke sini supaya nanti juga masanya atau seni ini tuh juga bisa growth sekeren di New York gitu. Apa Mbak kira-kira? Ada nggak? Yang pastinya konsistensinya dan Hmm, juga memberikan kesempatan, kemudian juga teater lebih banyak yang untuk apa ya, untuk wadahnya itu ada terus mungkin juga banyak institusi lebih banyak untuk institusi yang bisa mencapai teater musikal untuk hmm, lebih banyak lagi gitu kan dan ada opsi kita untuk mengundang teater musikal dari luar oke. dengan teater yang memadai gitu karena kenapa banyak sekali kenapa misalnya ke negeri Singapura banyak sekali gitu Hmm, hmm. kita Ya. yang beruntung dan mendapatkan rezeki bisa pergi ke Singapura untuk Hmm, hmm. menonton atau misalnya kadang juga di Malaysia juga kita bisa Hmm, nonton, hmm. tapi lebihnya kan sering di Singapura. Nah, Hmm, kenapa kita tidak? Karena kita punya oh banyak kok yang ke sana, tapi hmm, hmm. kenapa enggak dibikin ke sini? Mungkin Hmm, lebih diperhatikan lagi untuk risetnya apa teater musikal yang bisa dibawa ke sini dan hmm, kedua hmm. ya tempat teater yang memadai saya kira juga udah mulai pelan-pelan udah Oke. mulai terbuka untuk itu. Oke, infrastrukturnya juga Mbak ya berarti ya. Kenapa kok yang harus juga ya dibagusin lah di Indonesia gitu ya Mbak. Kalau Panggungnya, kalau infrastruktur. teaternya sih sudah bagus banget, cuman untuk I think untuk awareness-nya harus Oke. dibangun lagi. Bahwa kalau misalnya teater musikal itu industri yang sedang berkembang dan Mhm. mungkin walaupun masih niche dan banyak dan saya kira awareness-nya juga harus dinaikin lagi sih gitu. Oke. Oke. Wah ya. Jadi ini listener ya. Jadi sebenarnya industri ini nih
juga lagi sedang grow gitu ya. Ya, Dan ini mungkin bisa nanti benar. jadi salah satu ya instrumen ya, musik lah pilihan gitu ya, selain mungkin panggung Ya, mungkin betul. juga ada Iya, kemarin musikal. juga udah ada kan festival musikal untuk pertama kalinya, festival teater musikal udah juga sudah baru aja mulai. Jadi memang Hmm. ketika ada harapan itu akan terus berkembang terus dan pelan-pelan akan ada Mhm. dibangun. Akhirnya pelan-pelan nanti infrastrukturnya pun juga akhirnya terbenahi gitu kan. Oke, oke. Nah, itu ya tadi listener ya. Ya. Kita ngobrol banyak masalah ini ya, musikal dan Broadway gitu kan. Karena ini menarik karena Mbak Sarah sendiri itu memang mungkin menyanyinya di situ Mbak ya, dan udah dari luar negeri, dari New York kan gitu ke, dan akhirnya menumbuhkan punya apa ya, punya harapan lah di Indonesia ini bahwa industri ini ya, musik yang Broadway dan teater ini bisa lebih jauh lebih berkembang gitu ya. Itu sih. Nah, Benar, betul listener. eh, sekarang kita masuk nih ke single barunya Mbak Saras nih yang judulnya Lara. Ya, aku sambil sambil minum ini ya, Iya, soalnya nggak harus apa. tarik nafas ini. Iya Mbak, senang Mbak. Oke. Nah, Oke. di single baru Lara ini Mbak. Nah, ini ceritanya ini kan kalau aku dengerin juga kan ini tentang menerima kerentanan diri gitu Mbak. Nah, ini apa sih yang Mbak Saras ini highlight nih di single Lara ini? Yang ingin disampaikan ke pendengar. Hmm, Oke, mudah-mudahan listener juga udah mendengar. Kalau misalnya Mhm. belum mendengar itu sambil baca liriknya dan resapin Heeh. lagunya ke YouTube aku Emi Saras. Benar kata tadi Mas Rizal soal kerentanan diri atau bisa dibilang bahasanya sekarang kan self vulnerability. Mhm. Untuk lagu yang memperlihatkan lagi bahwa kerentanan dalam diri kita gitu. Mhm. It's okay untuk kita suatu saat ada momen kita lagi lemah gitu, lagi Mhm. tidak kuat. Kita tidak harus selalu kuat, tapi kita kembali lagi ke diri kita sendiri. Ketika kita menghadapi lara, itu Mhm. dirasain saja. Karena kita Oke. kan pasti dalam satu kehidupan kita naik turun, dan Mhm. kita pasti ada momen kita sedih, kita kecewa, Mhm. dan kita di Jakarta atau di Indonesia ini yang kita produktif ini sedang berkembang-kembang dan mengejar sesuatu, Mhm. mengejar target, kita suka lupa kan dengan kesehatan Mhm. mental kita sendiri. Dan Oke. ketika itu, aduh, kita lupain problem sehingga menumpuk-numpuk jadinya terus kita capek sendiri. Jadi Mhm. pesan dari Lara, ya kita rasain aja kalau Lara itu akan ada di dalam hidup kita Mhm. dan ketika sudah dirasakan itu, kembali kita ke diri kita, Oke, ya ya. Mhm. Ya berarti ini kan sebuah cycle kembali gitu lagi Mbak ke ya. diri kita yang Heeh. sebelumnya. Sebuah cycle Mbak ya. Maksudnya kan Betul. ya Mm-mm. kalau kita bahagia pasti ya ada ujungnya. Lara pun juga ada Betul. ujungnya gitu kan ya. Ya Betul. nggak mungkin kita Lara sedih itu selamanya gitu kan. sementara, betul. Lara itu hanya sementara. Benar banget, Iya, Rizal. oke. Dan Ya, kalau ini dari ceritanya sendiri, Mbak menulis ini apakah dari mungkin pengalaman pribadi kah, atau lihat mungkin tadi di itu tadi lingkungan-lingkungan teman-teman atau di sosial media yang akhirnya Mbak Saras itu kayak terinspirasi nih menulis Lara. Lara ini kan diciptakan dan diproduseri dan ditulis juga oleh musisi yang luar biasa dan teman saya udah seperti adik saya bernama Adhika Rafardi. Hmm. Talentanya luar biasa Hmm. sekali. Walaupun kita baru bertemu beberapa kali, aku ceritain ini pengalaman pribadi juga dan pengalaman teman-teman. Tapi memang ini pengalaman yang aku rasain juga. Hmm. Karena aku merasakan bahwa oke, kok kadang-kadang aku tuh susah untuk merasakan lara gitu kan ya, Aha. merasakan nangis gitu. Ketika waktu kecil kita kan terbiasa, ayo kamu jangan nangis, ayo Oh ya, kamu masa harus nangis kuat. terus, harus kuat terus, jangan nangis, masa kayak gitu aja nangis. Sebenarnya Hmm. nangis untuk sementara dibiarkan aja, tapi habis itu kembali lagi kita kan perlu dipeluk gitu kan, kita perlu affection gitu. Hmm. Jadi ketika aku menceritakan ini, pengalaman pribadi aku, ditulislah liriknya oleh Adhika Rafardi Hmm. dan juga tentunya terinspirasi oleh cerita teman-teman juga, sehingga aku pun ketika menyanyi aku teringat dengan pengalaman aku dan juga pengalaman teman-teman yang menginspirasi aku, akhirnya keluarlah lagu Lara ini. Oh, oke. Iya, iya sih Mbak. Mungkin tadi kan juga mungkin kalau sama Faldi kan ada beda generasi tuh Mbak. Nah, mungkin ada insight-insightnya juga kan Mbak.
milenial gitu kan It- dia. itu magic banget sih waktu Adikara ketika menulis itu kan aku bilang gitu bagaimana ya gimana kita menulis lagu yang bisa menceritakan tentang diri kita gitu bahwa Hmm. jangan lupa tentang diri kita kan selalu memprioritaskan Hmm. tidak sadar diri orang lain dulu gitu tapi kita Hmm. lupa dengan diri kita itu Hmm. jadi kembali lagi gimana kita bisa fight dan ngobrol lagi sih sama diri kita gitu. Jadi Hmm. kayaknya ini talenta yang dari Adikara yang aku kaget juga. Wow, Hmm. nangkep aja ceritanya langsung. Jadi ternyata memang kalau kalau satu isu ini memang nggak melihat nggak pandang umur nggak Iya, iya. pandang Hmm. generasi. Lara ini semua ke siapapun Iya, gitu. relate sih. Ha. Ke anak muda, ke mungkin yang usia lebih matang gitu kan ya. Ini sudah ya cycle ya itu tadi ya. Jadi ada cycle-nya lah orang-orang. Ya. Nah, kalau dari ini Mbak, proses dari awal kali Lara ini digarap itu berapa lama Mbak? Sampai akhirnya masuk ke rekaman, masuk ke proses-proses untuk penciptaannya Mbak. Aku beruntung sekali ini prosesnya lancar dan tidak Mhm. memakan waktu yang lama dan banyak dan Mhm. waktunya dipertemukan pas sekali. Jadi awal tahun itu aku udah workshop sama Adhikara Mhm. Fardi, kemudian dengan tim juga gak lama setelah workshop itu juga tidak lama Mhm. langsung ke rekaman, Mhm. langsung akhir tahun ini kan November tanggal 4 Mhm. kemarin rilis. Jadi aku kira prosesnya benar-benar di tahun ini dan momen-momen pengalaman pribadi yang diceritakan di Lara itu benar-benar fresh dari tahun ini semua gitu. Jadi Oh, memang udah semuanya benar-benar tahun ini walaupun aku udah terus pingin berkarya terus dari dulu aku ingin mengeluarkan mhm. mengeluarkan dan waktunya dikasih tahun ini dan ya semua di tahun 2022 ini. Alhamdulillah. Oke, ya, oke itu tadi ya listener, cerita dari penggarapan single Lara ya. Nah, kalau ini setelah Lara ini Mbak, dari Mbak Emi Sarah sendiri ada nggak Mbak next apa nih yang mau keluar nih atau mau perform di mana Mbak? Pengennya sih tahun-tahun setelah Lara ini tahun depan mini EP, mini album ya, Oke. EP atau mini album Mhm. untuk lanjut dari Lara ini ya Mhm. untuk terus berkarya. Oke, tapi IP-nya sudah ada ini ya nggak Mbak? Jalannya mau kemana nggak? Biasanya kan ada garis ininya mau ceritain ini gitu atau masih rahasia? Sudah itu udah pengen pengen aja lanjutin dari Lara gitu udah oke tahun ini udah satu tahun depan keluarin lagi aja gitu. Oke. Insya Allah dengan doa dan supportnya semua ya listener. Oh iya iya, itu tadi listener udah di spill juga next apa yang dikeluarkan oleh Mbak Saras. Nah, ini kalau ya lagu tadi ini untuk listener sih yang dengerin ini kan akhirnya kepo kan. Oh ya, tadi udah di spill lagunya Lara ceritanya. Nah, ini bisa didengerin di mana aja, Mbak? Gimana? Riza boleh diulangin tadi agak Oh ya, terputus. untuk ini Mbak, ini kan tadi udah di spill nih ceritanya, prosesnya segala macam. Nah, ini untuk singlenya jadi ini yang listener kan udah kepo nih. Oh ya, lagu Lara ini gimana ya? Mm-mm. Nah, bisa dinikmatin di mana aja, Mbak? Oh, tentunya bisa ke YouTube aku, udah bisa Hmm. di Spotify, Apple, semua digital streaming, Hmm. Instagram pun udah bisa di tag, di TikTok Hmm. juga ada. Dan kalau misalnya habis mendengarkan berbagi cerita, DM aku, tag aku, Iya. cerita laranya bagaimana. Jadi sudah bisa didengar di mana-mana juga. Iya, iya, iya. Itu dari sebenarnya. Kalau aku rekomen sih sambil habis aktivitas gitu kan, dengan narasinya wah indah banget, Pak. Wah, keren. Kayak kita langsung kayak nonton Kalau film kalau gitu. terima kasih. Terima kasih. Ya, kalau kan suka nanya kan liriknya di mana? Kok nggak ketemu? Ya aku bilang ke YouTube aku aja. Apa Iya. YouTube-nya Misarus? Oke, karena diliatin liriknya, jadi ketika Iya, mendengarkan dengan liriknya, jadi semuanya iya. seperti kayak tuh. Oh oke, begini tuh lagunya maksudnya gitu. Oke, itu tadi ya listener ya. Nah, ini tadi kalau listener kepo bisa cek aja tadi di YouTube untuk lirik videonya, untuk mungkin apa untuk digital streamingnya bisa di Spotify, bisa di Apple Apple Music Music ada. dan lain-lain gitu ya. Oke, terima Benar. kasih ya Mbak Saras ya udah meluangkan waktunya kita udah ngobrol tadi dari perjalanan Terima eh, Mbak Saras di New York terus mendalami Broadway sampai musikal teater akhirnya balik ke Jakarta terus akhirnya
ternyata masih ada harapan untuk apa Mbak Saras ini lihat harapan gitu loh untuk musikal ya khususnya Broadway gitu Selalu, di selalu. Indonesia Harapan gitu. dalam hidup itu penting, penting Mhm. sekali, listener, karena itu yang membuat kita bisa menjalani hari demi hari, yaitu Ya, harapan kita. iya. Dan nanti kan kalau mungkin dalam Makasih prosesnya, juga. dalam prosesnya kan kalau ke-achieve gitu kan, itu mungkin kebanggaan sendiri Mbak ya. Ketika mimpinya itu akhirnya, wah bisa melihatkan itu ya value sendiri lah buat nanti. Dan akhirnya kan industrinya kan juga terbentuk sendiri gitu kan. Tuh. Oke Betul, Mbak, betul banget Riza. thank you banget loh Mbak ya. Episode hari ini udah ngobrol-ngobrol sama Terima kasih kita. juga Rizal, listener Bingkai Suara Bingkai Karya yang udah Ya, mengundang aku dan kita ngobrolin Lara. Semoga ya. sembuh dan sama-sama bisa menikmati lagu Amin, Laranya. amin, amin, amin. Itu ya tadi ya. Thank you Mbak Saras. Oke, listener itu tadi obrolan saya ya di Salah Jadi bersama dengan Emi Saras. Ngobrol banyak ya tadi dari perjalanannya, terus dari ada harapan di Jakarta nih, salah satu di Indonesia untuk musik dan akhirnya bahas ke single terbarunya dan nanti ada next lagi nih yang udah di-spill tadi. Nah, oke, thank you listener. Kita udah di penghujung episode kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin dan setia dengerin Bingkai Suara ya dari Bingkai Karya. Kita akan kembali lagi dengan tamu-tamu atau musisi yang keren-keren juga ya tentunya. Oke, saya di pamit sampai jumpa di next episode. Bye bye.